Jadi memberikan isyarat ketika Rasul datang, nanti tidak lama dia akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke sisi Rabb-Nya yang telah mengutusnya. Artinya menunjukkan dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan, bahwa kita ini datang, nanti akan pulang. Kita ini hidup, maka pasti nanti mati. Maka ketika kita datang, hendaknya itu selalu menjadi ukuran. Saya mau berbicara, maka ingat saya akan kembali. Hati-hati dengan pembicaraanmu. Saya mau berbuat, bertindak, bertingkah laku, maka ingat kamu akan pulang. Karena Rasul saja datang dan pulang. Maka kita juga demikian. Jangan sampai datang di sini mengatakan datang tabligh akbar, tapi pergi jalan-jalan saja. Ya nanti kamu akan pulang. Nanti akan kamu ditanya apa yang kamu lakukan ketika kamu datang. Dia mengatakan belajar, tapi lain yang dilakukan. Ya macam-macam. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini, insyaallah mau datang untuk belajar. Laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kalian seorang Rasul. Karena tadi menemani Rasul. Jadi kita ambil satu ayat yang bisa menggambarkan Rasul itu bagaimana. Rasul berarti dia utusan. Dia datang bukan karena sekedar datang. Tapi dia datang punya misi. Punya visi dan misi. Maka seorang muslim, apalagi ketika menjadi pengikut Muhammad, pengikut Rasul, dia harus punya visi dan misi. Mau kemana ke Takalar? Mau apa? Tabligh akbar. Apa visi misimu di tabligh akbar? Sekedar ramai datang? Sekedar jalan-jalan? Atau punya visi dan misi? Orang muslim begitu. Apa visi misi saya? Saya harus ikut sampai selesai. Supaya saya tahu materinya apa. Supaya saya bisa ada manfaat yang bisa saya pakai setelah saya pulang. Rasul berarti dia diutus. Bukan sembarang datang. Ada yang mengutusnya. Dan ada yang dibawa. Yang mengutusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa itulah namanya ar-risalah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Rasul adalah utusan yang khusus. Bukan sembarang utusan. Dan visi yang dibawa, visi yang luar biasa. Risalah. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lanjutannya? Min anfusikum. Rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari jenis kalian. Kebetulan waktu itu yang didatangi adalah orang Arab. Allah menunjuk pembawa risalah adalah orang Arab.
Karena dia punya kelebihan dibanding dengan yang lain. Karena itu kalau ada orang yang membenci orang Arab, hakikatnya dia membenci agama. Ya, bukan masalah jenisnya ya. Karena Allah yang menunjuk. Bukan sembarang tunjuk. Kalau kita mau mengutus seseorang, kita akan pilih yang terbaik di antara yang ada. Bagaimana kalau pilihannya Allah? Dan Allah tidak mungkin salah pilih. Ya, kita tidak bahas panjang lebar. Rasulun min anfusikum, dari jenis kalian yakni manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Saya, kata Nabi, adalah manusia biasa seperti kalian. Maka risalah yang dibawa ini adalah risalah untuk semua manusia. Bukan untuk orang Arab saja. Karena waktu itu ada yang menginginkan kenapa utusan Allah bukan malaikat. Ya, kalau malaikat jadi repot. Malaikat tidak bisa dilihat. Nanti dirubah lagi bentuknya seperti manusia. Nanti ada yang protes. Oh, itu kan malaikat kuat. Malaikat begini, begini, begini. Akhirnya banyak alasan. Tapi ketika risalah ini dibawa oleh manusia seperti kalian, maka risalah ini cocok bagi semua manusia. Ya. Cocok. Karena dia juga manusia, kita juga manusia. Nabi makan, kita juga makan. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi menikah, kita juga menikah. Nabi hidup, kita juga hidup. Nanti Nabi mati dan sudah meninggal, maka kita juga akan meninggal. Iya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, dan ini poin yang paling penting. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini karakternya Nabi. Karakter yang sangat luar biasa. Yang perlu kita belajar karakter tersebut, kemudian berusaha mengamalkannya. Agar nanti kita dekat dengan Nabi. Karena orang akan dekat kalau karakternya hampir sama. Ya kan? Kalau ada yang pemarah, tidak mungkin dia mau dekat dengan yang pemalu. Kalau dia di sana sebelah kiri, dia akan ke sebelah kanan. Kenapa tidak cocok? Hah? Jadi lihat karakternya Nabi. Kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan di sini min anfusikum. Dari kata nafs, menunjukkan bahwa jiwa Nabi itu sangat dalam, mencintai umatnya dan seluruh umat manusia. Makanya disebutkan karakternya. Apa karakternya? Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu kalau kalian susah, maka dia lebih susah. Kalau kalian susah, dia lebih susah. Ya, maka seluruh kejelekan Nabi sudah tunjukkan supaya umatnya menjauhinya. Karena kalau umatnya mendekati kejelekan-kejelekan itu, Nabi susah. Kalau kamu nanti susah, Nabi merasa lebih susah. Karena itu sebelum Nabi meninggal, Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati. Karena kesusahan hatinya kalau melihat umatnya tidak karu-karuan.
Azizun alaihi ma anittum. Maka seorang muslim kalau ingin mengikuti jejak karakternya Nabi, maka dia harus tahu kesusahan umatnya. Bukan kesusahan dirinya saja. Bukan kesusahan istrinya saja. Tapi kesusahan umatnya. Ya minimal umat yang ada di sekitar kita. Jadi ada proaktif. Apa kesusahan tetanggaku? Apa kesusahan wargaku? Apa kesusahan santriku, guru-guruku, atau siapa saja? Bahkan jangankan kaum muslimin, seluruh manusia. Karena diinginkan semua manusia itu jadi baik. Nah, jadi kalau melatih jiwa, melatih, memaknai dan meresapi kesusahan. Jangan kenyamanan terus. Mau pergi tabligh akbar, yang dipikir kenyamanan. Susah nanti kalau jadi susah. Belum susah, sudah jadi susah. Dan kadang-kadang menyusahkan orang lain. Ya nanti akan kita sebutkan. Yang kedua karakternya Nabi, harisun alaikum. Kebalikannya. Setelah merasakan kesusahan, maka Nabi itu orang yang paling semangat untuk memberikan kebaikan. Jadi kalau merasakan kesusahan, di balik kesusahan itu dia berpikir untuk memberi kebaikan. Makanya nanti disifatkan dengan Raufur Rahim. Selalu ingin memberi kebaikan. Jadi napasnya Nabi, setiap dia bernapas, selalu merasakan kesusahan umatnya. Setiap dia bernapas, selalu dia ingin memberi kebaikan bagi umatnya. Pernahkah kita berpikir begitu? Ya mungkin ada, tapi sangat sedikit. Jadi selalu memikirkan kebaikan umat. Kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Tidak pernah berhenti. Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup dengan dua sifat. Karena dua sifat inilah yang bisa nanti menjadi penopang dari karakter tadi. Raufur Rahim. Sifat Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Ulama mengatakan dua sifat ini dikumpulkan dan tidak ada dua sifat ini kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Apa bedanya? Ketika disebutkan dua-duanya berarti berbeda antara satu dengan yang lain. Kita lihat Ar-Rahim karena ini yang paling sering kita dengar. Apa makna Ar-Rahim? Kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan penyayang. Jadi Ar-Rahim penyayang. Tapi apa maknanya penyayang? Ar-Rahim artinya tadi dikatakan Nabi azizun alaihi ma anittum. Hatinya perih ketika melihat kesusahan. Itu namanya Ar-Rahim. Tetapi kalau hanya perih hatinya, susah hatinya, tapi tidak berbuat, itu bukan rahim.
itu bukan rahim. Rahim artinya perih, maka dia akan bertindak dengan ucapan atau perbuatan supaya keperihan yang menimpa saudaranya, tetangganya, atau umatnya itu bisa dikurangi, kalau bisa lebih dihilangkan. Itulah namanya ar-rahim. Lihat kalau seorang ibu, kalau anaknya menangis, hatinya perih tidak? Perih. Dia berbuat, ya itu namanya rahim. Kalau hanya mengatakan aduh kasihan, tapi diam-diam saja, itu bukan rahim. Kalau kita lihat umat ini dipenuhi dengan kebodohan, perih hati kita. Membaca Al-Fatihah tidak becus. Misalnya, rukun Islam dia tidak paham, rukun iman dia tidak ketahui, hati kita perih, tapi hanya diam-diam saja. Itu namanya tidak rahim. Tapi harus ada tindakan. Makanya tadi laqad ja'akum, Nabi datang untuk menanggulangi keperihan kalian yang menimpa kalian. Sekarang Ar-Rauf. Ar-Rauf itu artinya Ar-Rahim plus. Ya. Lebih dari sekedar Ar-Rahim. Gampangnya begini. Kalau misalnya ada tetangga kita sakit, dia butuh obat. Berapa harganya obat? Misalnya 300.000 rupiah. Kalau kita punya gaji 5 juta rupiah, kalau kita kasih 300.000, berarti kan menutupi kebutuhannya. Itu namanya Ar-Rahim. Menyelesaikan kesusahannya kan. Tapi kalau dia Rauf, lebih daripada itu. Dia butuh 300.000. Saya punya gaji 5 juta. Saya kasih obatnya sekalian dengan semua biaya rumah sakitnya. Itu namanya Ar-Rauf. Jadi Nabi diberikan oleh Allah kelebihan. Umatnya butuh kebaikan 1, Nabi kasih 10. Karena Nabi diberi oleh Allah kelebihan Ar-Rauf. Nah, sekarang kita mau terapkan di sini. Nah, kita datang ke Tabligh Akbar berapa hari? 2 hari kan? Sabtu Ahad. Berarti kalau kita rahim, kita datang 2 hari. Sabtu dan Ahad pulang. Kalau dia ingin tambah jadi Ar-Rauf, dia datang hari Jumat, pulang. Nanti setelah beres semua baru dia pulang. Mau tidak? Atau mau Ar-Rahim saja? Kalau kurang berarti kurang rahimnya. Apalagi Raufnya tidak dapat. Supaya semangat kan? Ya semangat, ini Al-Quran. Bukan dari saya. Ini makna dari Al-Quran. Ar-Rahim dengan Ar-Rauf. Bisa memberi lebih dari kebutuhan orang yang susah. Itu namanya Ar-Rauf. Maka seorang Muslim, apalagi kalau dia seorang da'i, harus mencontoh Nabi. Harus siap susah. Karena selalu ingin memberi kebaikan-kebaikan lebih daripada sekedar kebutuhan orang. Nah. Ini kan istimewa. Dan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
istimewa. Makanya para sahabat itu begitu cinta dan rindu dengan Nabi. Karena Nabi sifatnya begitu. Ada sahabatnya susah, dikasih sekian sudah cukup, tapi Nabi lebih daripada itu. Tidak selalu pemberian harta. Kadang dengan nasihat, minta fatwa, minta bimbingan. Yang ditanyakan satu, Nabi jawab lebih daripada satu. Supaya dapat kebaikan di atas kebaikan. Nah, sekarang kita lihat, kan waktu kita terbatas. Menemani Nabi dalam surga. Ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan supaya kita bisa menemani Nabi di dalam surga. Yang pertama dan yang paling pokok adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama. Bersama dengan siapa? 4 golongan. Bersama dengan Nabi. Maka kalau mau bersama dengan Nabi, harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang selalu kita baca ketika kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang telah diberi oleh nikmat. Diberi oleh Allah nikmat. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka telah diberi nikmat. Karena itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban ibnu Bajdad radhiyallahu ta'ala, mantan budaknya Nabi, tapi dimerdekakan oleh Nabi. Beliau ini orang yang taat kepada Allah. Rumahnya sangat jauh dari masjid. Kalau sekarang orang mengatakan perjalanannya sekitar 3 jam baru sampai masjid. Tapi tidak pernah terlambat sholat subuh. Apalagi sholat yang lain. Dan tempatnya dia selalu di pojok kanan. Begitu tiap hari. Kenapa dia di pojok kanan? Supaya tidak mengganggu dan tidak diganggu. Ini usul akhlak. Nanti akan kita sampaikan. Supaya tidak mengganggu dan tidak diganggu. Kalau di pojok kanan, balik kanan kan tembok. Kalau dulu mungkin pelepah kurma. Tidak ada yang diganggu kan? Kalaupun ada kecil. Tapi kadang-kadang kita datang cari pojok. Supaya apa? Supaya nyaman. Nyaman tidur. Tidak diganggu dan tidak mengganggu. Itu prinsipnya orang mukmin. Jadi suatu hari setelah berlangsung beberapa lama,
Nabi SAW melihatnya kondisinya berubah. Maka dia bertanya, ya Sauban, kenapa kondisimu sekarang berubah? Maksudnya berubah fisiknya ya. Lebih kurus, lebih kayak loyo, kayak kurang makan, kurang tidur, kayak ada masalah besar dan sebagainya. Maka Nabi bertanya. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya begini bukan karena kurang makan. Makanan ada. Bukan kurang minum. Tapi saya begini karena saya selalu berpikir. Berpikir. Karena itu pikiran itu lebih berat daripada kekurangan makan dan minum. Selalu berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Dan itu yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau ahabbu ilayya min nafsi, wa ahabbu ilayya min waladi, wa ahabbu ilayya min jami'in nas. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Lebih saya cintai daripada anakku. Bahkan lebih saya cintai daripada seluruh manusia. Karena kecintaanku itulah membuat saya kurang tidur dan kurang makan. Apa sebabnya? Ya Sauban, kamu kurang makan dan kurang tidur. Kalau kamu lebih cinta saya daripada yang lain, itu sudah kesempurnaan iman. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berpikir kalau nanti saya meninggal, engkau meninggal, maka engkau masuk surga, saya belum tentu. Kalaupun saya juga masuk surga, derajatmu paling tinggi, saya paling di bawah. Maka saya sedih. Berpikir bagaimana saya nanti tidak ketemu lagi dengan engkau. Ya luar biasa orang dahulu ya. Kalau sekarang anak muda tidak bisa tidur dan makan memikirkan perempuan yang belum tentu miliknya. Bainas samai was sumur. Ya kalau sahabat dia pikirkan mau bersama dengan Nabi. Ya Rasulullah, kalau di dunia ini, kalau hari ini saya tidak lihat engkau karena safar, besok lusa kamu datang kembali saya bisa lihat. Tapi nanti di akhirat, kalau engkau berada di atas derajat yang paling tinggi dari surga, saya di bawah, saya tidak bisa bertemu dengan engkau. Apalagi kalau engkau masuk surga, saya tidak, selamanya saya tidak melihat engkau. Ya begitu. Namanya sahabat. Maka Nabi SAW diam. Tidak menjawab. Maka turunlah tadi ayat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akhirnya Sauban tambah semangat. Oh kalau begitu saya harus menambah ketaatan saya kepada Allah dan Rasulnya. Supaya saya bisa bersama dengan Nabi. Di dunia dan bersamanya di akhirat. Bahkan kalau bisa bersamanya di dalam surga. Maka suatu hari setelah berlangsung beberapa lama, Sauban tidak datang sholat subuh. Padahal biasanya dia paling duluan datang. Karena kalau rumah kita paling jauh, maka kita biasanya paling cepat datang. Coba lihat peserta tabligh akbar. Yang dari Mamuju biasanya paling cepat datang. Karena paling jauh.
Kalau seperti saya dari Goa ya, nanti tadi siang baru tiba. Kenapa? Karena dekat. Ya, karakter manusia umumnya begitu. Kalau jauh, selalu paling duluan karena takut terlambat. Karena banyak halangan, banyak macam-macam yang menghalanginya. Tapi kalau dekat selalu dipikir gampang, cepat, nanti tidak masalah. Wah, terus akhirnya jadi masalah. Ya. Jadi Sauban ini paling duluan datang. Pada hari itu Nabi tidak melihatnya. Maka Nabi SAW bertanya, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat Sauban? Semuanya menjawab tidak. Akhirnya Nabi menunda sholat subuhnya. Nunda sedikit. Untuk menunggunya karena dia orang tidak pernah terlambat. Tapi lama ditunggu tidak datang. Akhirnya Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi melihat kembali tempatnya. Dia kan tempatnya selalu di pojok kanan. Itu tidak ada. Nabi melihat ke belakang, tidak ada. Kiri dan kanan tidak ada. Maka Nabi SAW bertanya, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Maka di antara sahabat yang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya tahu. Tolong antarkan saya ke sana. Akhirnya Nabi pun pergi ke sana. Ya, perjalanan yang cukup jauh. Sampai di rumahnya, ketuk-ketuk pintu, ada jawaban dari dalam. Yaitu istrinya. Ya ada apa gerangan Sauban hari ini tidak datang sholat subuh? Ya orang dulu begitu. Ada masalah besar kalau tidak datang sholat. Kalau kita tidak datang sholat, masalah biasa. Makanya kita biasa-biasa terus. Tidak bisa jadi orang besar. Tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa merubah peradaban. Karena sesuatu yang besar, kita jadikan biasa-biasa saja. Salat kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala selalu menangis. Kalau mengingat pernah satu kali dia tidak salat subuh pada waktunya. Padahal pada waktu itu dia perang. Ada sebuah kota di Iran sekarang. Kustad atau Rustad namanya. Itu dikepung oleh kaum muslimin 6 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun. Tidak bisa jebol. Tapi kemudian turun pertolongan Allah. Perang berkecamuk bisa jebol. Tapi konsekuensinya luput salat subuhnya pada waktunya. Ini kan perang. Jadi nanti salat subuh setelah matahari agak tinggi. Maka Anas kalau mengingat peristiwa itu selalu menangis. Padahal udhurnya ada. Dan yang menyebabkannya adalah perang. Jihad fisabilillah. Ya bedanya kita dengan orang dahulu ya. Kalau orang yang sekarang kan jihad turun di jalan. Tidak sholat. Atau sholat di jalan. Masya Allah. Itu kalau dia ingat dia menangis. Karena pernah terlambat 1 kali. 1 kali sholat subuh itu pun ada udurnya. Kalau kita tidak ada udurnya tapi kita yang selalu carikan udur. Oh saya begini, saya begini, saya begini. Nah, makanya mereka jadi orang besar. Tidak suka mencari udur. Kalaupun ada udurnya mereka tidak mau jadikan itu udur. Itu dia jadikan kelemahan. Paham maksud saya? Ya. Jadi pulang nanti dari tabligh akbar jangan suka cari udur. Ya terima saja saya memang salah. Saya memang kekurangan. Saya akan perbaiki. Tidak usah cari masalah terus. Cari udur saya begini Pak. Tidak. Taib. Akhirnya diketuk. Ini kembali kepada ceritanya tadi ya. Dijawab mana Sauban. Dia tidak datang sholat subuh tadi.
Istrinya menjawab sambil menahan kesedihan yang dalam, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Maka Nabi sampaikan bela sungkawa. Kemudian Nabi bertanya, adakah wasiat beliau? Istrinya menjawab tidak. Maka Nabi pun kemudian mau pulang bersama yang mengantarnya tadi. Maka sebelum Nabi pulang, tiba-tiba istrinya bertanya, ya Rasulullah, Sauban itu tidak ada wasiatnya. Cuma sebelum dia meninggal, ada kalimat yang dia ucapkan yang saya tidak paham maknanya. Apa itu? Maka dia sampaikan 3 kalimat. Yang pertama, beliau mengatakan seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya seluruhnya. Saya tidak paham ya Rasul apa maksudnya. Itu yang dia ucapkan sebelum meninggal. Maka Rasulullah SAW menjawab, maksudnya ketika dia mengatakan seandainya lebih jauh. Maksudnya rumah Sauban itu jauh dari masjid. Tapi tidak pernah terlambat salat subuh. Tapi ketika di akhir hidupnya dia lihat. Karena itu salah satu hal yang penting ya jamaah sekalian. Kalau ada kebaikan walaupun kecil sedikit dikerjakan terus. Kita tidak tahu yang mana kebaikan itu yang diterima oleh Allah. Jadi diperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Salah satunya jarak rumahnya yang sangat jauh dari masjid. Makanya dia menyesal. Seandainya lebih jauh lagi. Tentu pahalanya lebih besar lagi. Ya, subhanallah. Kalau kita jauh mau mendekat. Yang kedua. Seandainya yang baru. Kata Nabi, karena suatu saat Sauban berangkat ke masjid sholat subuh. Jadi kalau 3 jam ya mungkin jam 1 jam 2 sudah berangkat. Kebetulan musim dingin. Di tengah perjalanan dia melihat ada seseorang yang kedinginan di jalan. Maka dia kembali ke rumahnya mengambil bajunya. Yang tadi dia pakai pergi sholat subuh baju baru. Karena dia budak tidak banyak hartanya. Maka dia pulang di rumahnya mengambil bajunya. Baju secondnya. Sudah pernah dipakai. Kemudian mendatangi sahabat yang tadi. Kemudian dia pakaikan bajunya tadi. Baju secondnya dia pakaikan. Baru sama-sama pergi ke masjid. Maka inilah yang membuat dia menyesal. Kenapa bukan baju baru saya yang saya pakaikan? Jadi dia menyesal tidak bersedekah yang maksimal. Jadi jangan suka bersedekah yang sisa. Sisa bu. Walaupun boleh ya. Jangan pergi belajar sisa waktu. Nanti menyesal. Kenapa bukan waktu terbaik saya yang saya pakai? Beri makan anak istri. Ya jangan yang sisanya dari warung. Yang terbaik. Berimpak untuk dakwah. Jangan sisanya yang terbaik. Walaupun tidak dianjurkan semuanya. Tapi jangan sisanya yang terbaik. Nanti kamu akan menyesal. Mau berjuang untuk dakwah. Jangan sisanya. Nanti kalau sudah tua. Nanti kalau sudah pensiun.
Ya mumpung jadi pejabat. Tidak ada pejabat. Tidak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga. Apa tadi? Ada yang ingat? Kenapa tidak seluruhnya? Kata Nabi, karena suatu hari Sauban lagi mau makan, ada roti dan ada 1 gelas susu. Pas dia mau makan, tiba-tiba ada yang ketuk pintunya. Ternyata ada seorang yang minta karena tidak ada makanan dan minuman. Maka dia bagi makanan dan minuman itu. Rotinya dia bagi 2, minuman susunya dia bagi 2, dan dia berikan kepadanya. Maka di akhir hidupnya dia menyesal. Kenapa saya tidak kasihkan seluruhnya, supaya kebaikannya lebih maksimal. Ya subhanallah, begitulah orang dahulu. Makanya mereka jadi orang besar. Karena amalnya juga amalan besar. Tidak mesti nilainya besar, tapi pengorbanannya, ya, kualitasnya besar. Ya itu tentang ya Sauban yang menjadi sebab tadi turunnya ayat. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina as-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jadi kalau kita mengatakan nabi, tidak mungkin kita jadi nabi. Ya betul. Tapi ada yang siddiqin. Kalau kita tidak bisa jadi siddiqin, ya jadi syuhada. Kalau sekarang tidak ada jihad, masih ada yang keempat. Dan itu yang paling banyak. Jadilah orang-orang yang saleh. Supaya bisa bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Yang kedua, menemani Nabi dalam surga itu dengan mencintainya. Nah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam As-Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, ada seorang sahabat yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan tibanya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madza adatta laha?" Nabi tidak menjawab kiamat itu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi Nabi memberi petunjuk yang lebih baik. Nah, di sini ada pelajaran besar. Kadang-kadang persoalan itu walaupun kelihatan penting, tapi sesungguhnya tidak penting. Maksudnya? Kadang ilmu itu yang dianggap sebagian orang ilmu, itu dianggap besar, penting. Tapi kadang sebenarnya kalau diperhatikan, bukanlah sesuatu yang demikian penting. Hari kiamat penting enggak? Ya penting sekali. Tapi tibanya waktu kiamat, bukanlah sesuatu yang sangat penting. Makanya Nabi pun tidak diberitahu kapan tibanya hari kiamat. Seandainya itu sesuatu yang sangat penting, pasti Nabi yang paling duluan diberitahu oleh Allah kapan tibanya hari kiamat. Apalagi kalau urusan di sekitar kita ini kan banyak sekali. Viral. Semua orang siang dan malam. Viral apa? Kucing. Ya kan? Kelihatannya menarik, tapi sebenarnya tidak penting. Tapi Nabi memberi petunjuk yang lebih penting dan lebih berharga baginya. Kiamat itu sudah pasti. Tapi yang belum pasti
Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Hah? Nah, ini mengajari kita untuk punya visi dan misi. Ketika orang belajar, kadang selalu bertanya, kapan saya bisa baca kitab? Penting tidak? Ya penting. Tapi yang lebih penting, ya belajar supaya kamu bisa baca kitab. Ya. Bukan kapan saya bisa baca kitab. Sekarang belajar. Sambil berdoa, berusaha. Suatu saat, kalau Allah beri kemudahan, bisa baca kitab. Anak muda selalu tanya, kapan saya menikah? Penting tidak? Hah? Yang sudah menikah kadang juga tanya, kapan bisa poligami? Ya. Penting. Tapi lebih penting, apa yang kamu siapkan? Kalau anak muda, apa yang kamu siapkan untuk menikah? Siapa tahu ditanya, sudah siap? Uang padanya saya tidak ada. Bagaimana caranya? Nah, itu namanya berpikir ya. Mau poligami. Rumahnya saja belum ada. Ya rumah untuk istri pertamanya saja belum ada. Ya bukan dilarang. Tapi sedikit berpikir yang waras. Ya saya yakin semuanya di sini waras ya. Saya tidak menghalangi. Jadi Nabi mengatakan, "Madza adatta laha?" Apa yang kamu siapkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah tidak ada. Kecuali satu. Tidak ada persiapanku ini ya Rasulullah untuk tibanya hari kiamat. Kecuali satu. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Satu tapi apa? Berkualitas. Karena itu kita ini dididik juga hendaknya punya sesuatu yang berkualitas. Di antara sekian banyak amal kita, orang Makassar bilang jangan ngoa, jangan apa, rakus, semua mau dikerja. Ya bagus kalau bisa. Tapi di antara sekian banyak amalan itu, hendaknya ada yang dijaga dan selalu diperbaiki kualitasnya. Walaupun tidak mungkin semuanya kan. Jangan mau sholat malamnya paling hebat. Puasanya paling hebat. Sholatnya paling hebat. Baca Qur'annya paling hebat. Akhirnya banyak yang lain berantakan. Istrinya tidak diperhatikan. Anaknya tidak diperhatikan. Apanya lagi? Kenapa? Karena terlalu terobsesi. Semua mau diambil. Tapi kalau dikerja sebagian besar alhamdulillah. Semuanya juga tidak apa-apa. Tapi hendaknya ada yang dijaga kualitasnya. Ya, dijaga kualitasnya. Karena itu yang lebih bermanfaat. Kalau kita punya rumah, tidak bisa perbaiki semua rumah. Hendaknya ada bagian rumah kita yang kita perbaiki. Jangan semua mau diperbaiki. Akhirnya tidak ada yang jadi. Atapnya bocor. Catnya terkelupas. WC-nya tidak karu-karuan. Kenapa? Karena dia mau perbaiki semua. Sementara kode atau bagaimana? Anta man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang dia cintai? Ya Rasulullah SAW. Karena itu kita ahlus sunnah. Dikatakan ahlus sunnah karena mencintai sunnah Nabi. Lebih daripada yang lain.
Itulah cirinya Ahlus Sunnah. Kenapa diperjuangkan sunnah? Kenapa diajarkan sunnah? Kenapa kita bela sunnah? Kenapa kita mau mati karena sunnah? Karena kita mencintai Rasulullah SAW sebagaimana sahabat tadi. Ya. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis tadi, setelah mendengarkan ucapan Nabi, beliau mengatakan kami tidak pernah merasa gembira melebihi kegembiraan hari itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta man ahbabta. Maka demi Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Karena mereka juga adalah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir dari pernyataannya, Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, karena saya ingin bersama dengan mereka di dalam surga. Walaupun, perhatikan kalimatnya, walaupun amalanku lebih sedikit daripada atau dibandingkan dengan amalan mereka, tapi ditutupi dengan kecintaan. Itulah namanya kualitas. Sesuatu yang sedikit kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang maksimal, melahirkan kualitas yang luar biasa. Walaupun amal saya sedikit dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, apalagi Rasulullah, tapi saya mencintainya. Maka dengan itu saya memohon kepada Allah agar saya bersama dengan mereka di dalam surga. Ya, apalagi kita kan, amalan kita ini sangat sedikit, kualitasnya pun sangat jauh dari kualitas ibadah mereka. Maka yang perlu ditanamkan dalam hati kita masing-masing, bahkan kepada anak-anak kita yang masih kecil, ya, kecintaan kepada Rasulullah. Lihat orang-orang Syiah menanamkan kecintaan kepada imam-imamnya dan menanamkan kebencian dari kecil kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan seterusnya para sahabat. Harusnya Ahlus Sunnah juga menanamkan kecintaan dalam hati anak-anak kita, kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya melebihi yang lain. Ya. Jangan menanamkan kecintaan kepada gurunya melebihi, ya. Tetap harus dicintai guru, tapi jangan melebihi kecintaannya kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Kalau gurunya disinggung mau mati. Tapi kalau Nabi disinggung, pergi tidur. Ya, bagaimana kualitas keimanan? Iya kan? Sebagian kan orang manusia sekarang begitu. Kalau disinggung gurunya, disinggung pondoknya, apalagi disinggung istrinya, mau mati. Tapi kalau disinggung Nabi, tidak merasa perih hatinya. Nah, tadi kan dari awal, rahim itu kalau perih ketika ada sesuatu yang kurang bagus yang menimpa. Ini bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salat sunnah. Ya. Supaya bisa bersama dengan Nabi di dalam surga. Dalam Sahih Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Saya, kata Rabi'ah, pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu cara untuk melihat sahabat, kelebihan dan kekurangannya, tidur bersama. Apalagi kalau safar bersama. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka kata Rabi'ah, saya melayani Nabi, membawakan air wudunya dan menutupi apa keperluannya Nabi. Karena itu sahabat dahulu itu berkhidmat kepada Nabi, dan itu adalah syaraf, kemuliaan, melayani Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan akhlak beliau, walaupun ini pembantu ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikannya, melayaninya, maka dia ingin balas. Sal ya Rabi'ah, minta sesuatu kepadaku. Tadi kita sebutkan Nabi itu Rahim, bahkan Rauf, selalu ingin memberikan yang lebih kepada sahabatnya. Apalagi kalau sahabatnya juga memberi sesuatu kepadanya. Yang kita selalu berprinsip selalu mau diberi. Ini penyakit. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu supaya saya selalu murafaqah, rafiq, selalu menemanimu di dalam surga. Luar biasa permintaannya. Dia tidak minta dikasih uang, dikasih sesuatu dari urusan-urusan dunia, tapi minta sesuatu yang lebih berharga daripada itu, yaitu urusan akhirat. Karena itu tadi kalau Nabi Rahim dengan Rauf, hendaknya selalu terkait dengan urusan akhirat. Ya Rasulullah, saya tidak minta macam-macam. Saya hanya minta supaya saya tetap bisa menemanimu di dalam surga. Kalau di dunia sekarang saya menemanimu, saya lebih mau lagi menemanimu di dalam surga. Jadi kalau istri Anda marah, tenangkan begitu. Jangan marah. Supaya saya bisa menemanimu di dunia dan nanti di mana? Di akhirat. Tapi jangan dijadikan dalil ya. Jangan dijadikan uzur. Maka Nabi SAW bertanya, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaanmu yang lain? Nabi ingin menguji apakah betul-betul permintaannya ini hanya itu atau ada yang lain. Maka dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, huwa dzak. Hanya itu ya Rasulullah, tidak ada yang saya minta yang lain. Itu saja. Maka Nabi SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Fa'inni ala nafsik. Bantulah saya. Bantulah saya untuk mewujudkan cita-citamu, untuk dirimu, dengan cara kathratis sujud. Memperbanyak sujud. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjadikan hadis ini hadis pembuka dalam Bulughul Maram, dalam masalah salatut tatawwu, salat sunnah. Artinya memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah. Karena itu yang bisa banyak. Kalau salat wajib kan tetap. Tapi yang banyak salat sunnah.
Tapi jangan banyak sholat sunnah, sholat wajibnya ditinggal. Itu bukan namanya diperbanyak. Diperbanyak itu, apa maknanya diperbanyak? Ketika ada modal. Kalau orang mau perbanyak keuntungan, modalnya ditambah atau tidak? Harus ada modal kan? Kalau tidak ada modal, apanya yang mau ditambah? Ya karena itu ada hal yang sebagian manusia ya mungkin karena kurang ilmu, kurang bimbingan atau karena pengaruh lingkungan. Ya Masya Allah ketika pergi umroh, Masya Allah. Begadang kan? Bahkan kalau 10 hari terakhir tidak tidur karena sholat malam. Apalagi kalau imam sudah berdoa, ikut berdoa sampai menangis juga. Tapi setelah mau pulang, baru di bandara Jeddah, sebagiannya sholat wajibnya saja tidak. Ini sesuatu yang aneh. Jadi seakan-akan pergi ke haram itu pergi piknik. Selesai piknik, selesai urusan. Makanya ada bahasa piknik religius. Ya kan? Jadi kalau tiba di Mekah, tiba di Madinah jadi religius. Selesai, ya selesai religius. Ya sama kita kalau Indonesia. Tiba bulan Ramadan semuanya jadi religius. Selesai Ramadan, selesai juga religius. Itu tidak benar. Harusnya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Ada pengaruh Mekah dan Madinahnya pada dirinya. Walaupun tidak sama di Mekah dengan di Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah lebih rajin salat. Selesai Ramadan lebih rajin salat, lebih rajin membaca Al-Quran. Lebih baik kepada keluarganya dan seterusnya. Nah, jadi salah satu cara menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak apa tadi? Sujud. Tapi jangan langsung sujud saja. Nah, artinya memperbanyak ibadah, khususnya salat-salat sunnah. Tapi ingat salat sunnah itu kan sangat banyak. Ada salat duha, ada qiyamul lail, ada rawatib, ada apa lagi? Ada salat gerhana, macam-macam. Tadi saya sampaikan hendaknya seorang muslim ya, memperbaiki kualitasnya. Yang paling pokok dari salat sunnah itu adalah salat rawatib. Baru qiyamul lail. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan rawatib, khususnya rawatib salat subuh. Walaupun dia safar. Ya, walaupun dia safar. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, baru ditambah. Jangan langsung semuanya dilakukan. Nanti semuanya ditinggalkan. Tapi sedikit, ya demi sedikit. Yang berikutnya, jam berapa? Jadi memperbanyak salat. Karena itu Rasulullah, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nabi menyebut salat, setelah itu dan nanti setelah menyebutkan yang lain disebutkan lagi salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Setelah itu Nabi menyebutkan lagi tentang salat. Apa itu? Walladzina hum ala salawatihim
yuhafizun. Menunjukkan salat itu awal dan akhir setelah tauhid. Maka apa balasannya? Apa balasannya? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dari surga. Wa idza sa'altumullah fas'alul firdausal a'la. Mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Jangan mengatakan, ya Allah yang penting saya masuk surga. Ya boleh saja. Tapi itu menunjukkan jiwa yang kecil. Kalau kebaikan, jangan tanggung-tanggung. Yang paling besar. Jangan kita balik. Kalau urusan dunia, selalu yang paling besar. Kalau urusan akhirat, selalu yang paling kecil atau selalu paling belakang. Sahabat dahulu tidak begitu. Lihat disuruh minta dunia tidak. Tapi minta akhirat. Kalau kita mungkin dibalik. Minta dunia dulu, kalau ada sisanya baru minta akhirat. Biar misalnya tabligh akbar, yang penting hadir. Nah, kan kurang bagus. Harusnya hadir. Harusnya lebih duluan hadir. Dan paling belakang pulang nanti selesai. Tayyib, yang keempat, kalau ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang ingin saya juga sampaikan agak panjang, yaitu dengan berakhlak yang mulia. Ya, berakhlak yang mulia. Karena agama ini ad-din al-muamalah. Ad-din al-muamalah. Agama ini adalah interaksi. Dan interaksinya, kalau agama ini, itu selalu interaksinya yang harmonis. Bukan interaksi yang penuh dengan konflik. Tapi harmonis. Makanya orang mengatakan, akhlakmu adalah ukuran agamamu. Saya ulangi ya. Akhlakmu adalah ukuran agamamu. Karena itu adalah interaksi. Orang menilai dari interaksi. Bukan menilai dari ibadah. Orang tidak mengatakan yang paling bagus agamanya yang paling banyak sholatnya. Tidak. Yang paling banyak puasanya tidak. Tapi yang paling baik interaksinya. Khairukum, kan banyak kalimat khairukum. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Bermanfaat interaksi atau tidak? Interaksi. Tidak mungkin dikatakan ada manfaatnya kalau dia tidak berinteraksi. Jadi kalau dia banyak sholat, ada interaksinya tidak? Hah? Tidak kan? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Interaksi tidak? Interaksi. Bukan yang paling baik, yang kerjanya hanya sholat dan puasa. Istrinya meradang. Jangankan diperhatikan, dibicarai saja tidak. Nah, perempuan kalau tidak dibicarai, bagaimana? Dibicarai saja, kalau kurang meradang.
Bagaimana kalau tidak dibicarain? Super meradang. Iya. Karena wanita suka bicara. Suka bicara. Interaksi kan? Maka suami harus siap menjadi pendengar yang baik. Interaksi yang harmonis. Hah? Kalau tidak percaya dipraktikkan kalau pulang. Coba jadi pendengar yang baik. Diselingi dengan pendapat. Dengar ceritanya. Semakin didengar, semakin setia. Semakin tidak didengar, semakin kurang kesetiaannya. Nah. Ya, ini kan interaksi akhlak. Khairukum li ahli. Dikatakan kalau dua orang bersahabat, siapa di antara keduanya yang terbaik? Sama-sama baik, tapi bersahabat. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Hah? Yang paling baik kepada sahabatnya. Itulah yang paling baik. Sama-sama baik, tapi mana yang terbaik? Yang paling baik kepada sahabatnya. Nanti akan kita sampaikan ya beberapa hal yang terkait dengan akhlak supaya ini lebih jelas. Karena ini perkara yang sangat penting setelah kita tahu akidah yang benar, iman yang benar, dan kadang menjadi kritikan yang tajam kepada Ahlus Sunnah dianggap kurang akhlaknya. Padahal pendahulunya Ahlus Sunnah, Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada manusia yang lainnya. Tapi saya kira cukup ya karena waktu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Ya. Siap atau cukup? Atau mau ditambah? Ya, nanti kita akan bahas khusus tentang akhlak. Ada beberapa poin yang saya anggap penting untuk kita sampaikan supaya ada gambaran yang utuh tentang akhlak seorang muslim. Insyaallah biidznillah taala ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aku luka ma tasmaun. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah sesi ketiga dari materi guru kita Al-Ustadz Luqman Jamal Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah seperti yang beliau sampaikan tadi, kita akan lanjutkan khusus pembahasan akhlak yang mulia setelah sholat maghrib. Sekarang break terlebih dahulu, istirahat ya untuk persiapan sholat maghrib dan tentunya istirahat ya bagi para peserta yang masih melanjutkan mengikuti safari dakwah para asatidzah
Tadi sudah diumumkan nama masjid-masjid beserta daftar para ustadz di berbagai masjid di Kabupaten Takalar. Silakan untuk mengikuti ya safari dakwah di masjid-masjid tersebut, atau tetap berada di Masjid Agung Takalar mengikuti ya tambahan materi dari guru kita. Sekian, terima kasih. Kita istirahat terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.